Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faqahana wa lisuluki syara'ihi nabbahana. Allamana subhanahu bil qalami farla wa manna minhu ma lam na'lami. Surah yakunu sababul mazidi li'abadihi min fadlihil madidi. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat kembali melanjutkan kajian kita 100 sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Salam dan salam sama-sama kita kirimkan ke ruh junjungan alam yakni baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di hari yaumul qiyamah kelak. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan kajian kita sunnah yang ketujuh daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ulang sunnah ke-6 yang lalu, istinsyak setelah bangun tidur, yang mana merupakan bagian daripada sunnah-sunnah wudu. Tapi terkhusus ketika kita mau sholat subuh, lakukan istinsyak. Istinsyak hanya menghirup air kemudian biarkan keluar sendiri dari hidung, sedangkan istinsyak hirup kemudian hembuskan. Karena landasannya hadis riwayat Bukhari Muslim yang lalu sudah kita kaji. Idza staiqaza ahadukum min manamihi falyastanfir thalathan fa inna syaitan yabitu ala khayshumi, kata Rasulullah. Apabila seorang di antara kamu bangun dari tidur, maka hendaklah ia menghisap air ke dalam hidungnya 3 kali dan menghembuskannya keluar, karena setan tidur di dalam rongga hidung itu. Maka pada pagi hari mari sama-sama ini kita amalkan, sehingga setan yang bertempat tinggal pada rongga hidung kita tidak betah tinggal di situ, sehingga kita pun semakin mudah melakukan kebaikan-kebaikan atau amal-amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apabila ini tidak kita lakukan di pagi hari, maka dia akan terus bertempat tinggal pada rongga hidung kita sampai kita tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi. Dia akan tetap bertempat tinggal pada rongga hidung kita, sementara corong hidung kita ini langsung ke hati, sehingga dia akan semakin mudah menggerayu dan menggoda kita. Maka pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berwudu jangan lupakan sunnah wudu, yakni istinsyak ketika sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Sedangkan ketika mau sholat subuh lakukan istinsyar, hirup air kemudian hembuskan. Itu sekedar mengingatkan kembali. Saya yakin pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sudah diamalkan. Sudah diamalkan ketika mau berwudu, atau sunnah-sunnah wudu ini sudah kita lakukan. Baik, masuk kita sunnah yang ketujuh pada malam hari ini, yakni berwudu sebelum mandi. Berwudu sebelum mandi. Mungkin kita semua, apalagi yang sudah akil balik, tidak terlepas daripada mandi janabah atau mandi wajib. Kalau kita sudah balik, maka pasti akan mengalami namanya keluar sperma atau mimpi basah bagi yang belum berkeluarga, dan sudah berkeluarga pasti melakukan hubungan dengan istrinya atau si istri melakukan dengan suaminya, sehingga setelah ini kan kita diwajibkan untuk mandi janabah. Ternyata disunnahkan kita berwudu sebelum mandi. Mungkin di antara kita banyak masuk ke kamar mandi kemudian melafazkan niat nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhon lillahi ta'ala sampai air ke anggota badan, barulah jatuh niat mengangkatkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala, tanpa diawali dengan berwudu, langsung disampaikan air kepada seluruh anggota tubuh. Padahal ini merupakan sunnah wudu yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang bersumber daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasalla minal janabati ghasala yadayhi thumma tawadda wudu'ahu lis-shalah thumma iktasala thumma yukhallilu bi yadihi sya'rahu hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu afadu alaihi al-ma' thalatha marratin thumma ghasala sa'iru jasadihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata bahwa jika Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi janabah, maka beliau memulai dengan mencuci kedua telapak tangannya, kemudian berwudu sebagaimana wuduknya untuk salat, kemudian memasukkan jari-jarinya ke dalam air lalu menyela dasar-dasar rambutnya sampai beliau menyangka air sampai ke dasar rambutnya, lalu menyiram kepalanya dengan kedua tangannya sebanyak 3 kali, kemudian menyiram seluruh tubuhnya. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Faedah dari hadis ini yang pertama yang kita ambil, betapa pentingnya Aisyah dalam menyampaikan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Dari sini bisa kita ketahui Aisyah mengetahui bagaimana tata cara mandi janabah Rasulullah. Tentunya dia ikut mandi bersama dengan Rasulullah, karena Rasulullah itu sering mandi janabah bersama dengan istri-istrinya. Ini merupakan sunnah juga. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita yang sudah berkeluarga, apakah sudah pernah mandi bersama dengan istri kita? Alangkah baiknya ini kita amalkan karena merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah mengatakan Rasul itu kalau mandi janabah berwuduk dulu sebelumnya. Katanya ketika Rasulullah mau mandi janabah, lalu Rasul membasuh kedua tangannya, kemudian berwuduk sebagaimana wuduknya mau salat. Tentunya tadi tak terlepas daripada sunnah-sunnah wuduk, yang mana sudah kaji kita yang lalu. Berkumur-kumur, istinsyak ketika sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan ketika mau sholat subuh istinsar, kemudian melafazkan niat, lalu sampai air ke wajah berniat, basuh wajah 3 kali, tangan sampai siku 3 kali, seluruh kepala 3 kali, 2 telinga 3 kali, 3 kaki sampai mata kaki kita lakukan juga 3 kali. Setelah itu barulah kita melakukan niat wudhu, ataupun di awal tadi sudah berniat wudhu, silahkan berniat mandi. Tapi yang jelas pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah itu kata Aisyah, setelah Rasulullah berwudhu sebagaimana wudhunya mau sholat, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasahi tangannya lalu menggosok-gosok kepalanya, sehingga Rasul menyangka air itu sudah sampai ke dasar rambut. Lalu Rasulullah menyuruh seluruh anggota badannya sehingga rata air kepada seluruh anggota badannya. Beginilah cara mandi janabah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita mungkin semua sudah paham, cuman yang sering meninggalkan sunnah berwuduk sebelum mandi janabah ini. Sebagaimana wuduk mau sholat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitulah wuduk kita sebelum melakukan mandi janabah. Maka hadirin pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah, mari sama-sama kita amalkan dalam melakukan mandi janabah. Terlebih dahululah kita berwuduk, karena ini merupakan sunnah daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan mandi janabah, pelaksanaannya seperti mandi janabah, tapi disunnahkan kita lakukan banyak sekali ternyata. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Bajuri, diantaranya mandi pada hari Jumat. Hukumnya sunnah, tapi pelaksanaannya sebagaimana mandi janabah. Di hari Jumat itu kalau sudah masuk hari Jumat, maka kita mandi janabah. Nawaitul ghusla fi yaumil jum'ah sunnatan lillahi ta'ala. Maka lakukanlah mandi sebagaimana mandi janabah. Berwuduk dulu, maka mandi janabahlah. Itu disunnahkan. Kemudian mandi pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ini juga disunnahkan. Mungkin kita satu kampung, satu gang, atau satu RT ikut melakukan sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha. Tapi ada yang berbeda.
di antara kita dengan tetangga kita, dengan saudara kita. Mereka datang ke tempat dilaksanakannya sholat, ya mandi biasa. Tapi kita yang berilmu, yang mengaji, maka yang kita lakukan adalah mandi sunnah Idul Fitri ketika mau dilaksanakan sholat Idul Fitri, kemudian sunnah Idul Adha, dan pelaksanaannya sebagaimana kita mandi janabah. Lalu yang ketiga, mandi ketika mau dilaksanakan sholat istisqa, minta hujan. Ini juga disunnahkan mandi, dan pelaksanaannya sebagaimana mandi janabah. Kemudian kusufus syams wa kusuful qamar, ketika mau melakukan sholat gerhana matahari maupun gerhana bulan, disunnahkan kita mandi, dan niatnya mandi gerhana matahari ataupun gerhana bulan, dan pelaksanaannya sebagaimana mandi janabah tadi. Kemudian mandi setelah memandikan mayit. Kita selaku anak berkewajiban nanti mengurusi fardu kifayah orang tua kita, dan siapapun orang tuanya kalau ditanya dan dijawabnya dengan jujur apa keinginannya setelah meninggal dunia, pasti jawabannya ketika aku nanti meninggal dunia, maka yang melakukan fardu kifayahku adalah anak-anakku. Tidak ada orang tua ketika ditanya apa keinginannya setelah meninggal dunia, saya meninggalkan anak-anak yang kaya raya, saya meninggalkan anak-anak yang banyak harta. Tapi kalau ditanya orang tua dan dijawab dengan jujur, semua menginginkan setelah meninggal dunia, maka yang mengurus fardu kifayah adalah anak-anak. Maka kita selaku anak, kalau masih ada orang tua, belajar bagaimana mengurusi fardu kifayah yang 4. Mulai daripada memandikan, ketika nanti meninggal orang tua kita, kitalah yang berperan memandikan, bukan bilal mayit. Sekarang berbeda, semua diserahkan kepada bilal mayit. Apalagi orang-orang yang mempunyai harta benda, ketika meninggal ayahnya atau ibunya sibuk nelpon sana, nelpon sini, terkadang pun selfie dengan mayat orang tuanya. Bukan mempersiapkan diri untuk memandikan atau ikut memandikan jenazah ayah atau ibunya, tapi diserahkan kepada bilal mayit. Padahal bilal mayit tugasnya bukan memandikan jenazah ayah kita atau ibu kita. Dia hanya memantau, yang memandikan itu yang berkewajiban kitalah anak-anaknya. Bukan bilal mayit hanya memantau. Kalau ada yang belum pas atau belum sempurna, maka dia akan memberikan penjelasan sehingga kita anaknya melakukan. Tapi ironi sekali yang kita lihat adalah yang melakukan mandi jenazah adalah bilal mayit semua. Anak-anak pada di luar. Maka ketika kita sudah mempersiapkan anak yang soleh, atau kita yang mempersiapkan diri, ketika memandikan mayit, kitalah yang berniat memandikan jenazah orang tua kita. Nawaitul ghusla li hadzal mayit fardhu lillahi ta'ala. Aku niat memandikan ini mayit fardu karena Allah Ta'ala. Dibersihkan semua badan orang tua. Setelah bersih, kemudian disiram dengan air 9 3 kali dari sebelah kanan sambil membaca doa. Bismillah ghufranaka ya Allah Rabbana wa ilaikal masir 3 kali lagi dari sebelah kiri. Bismillah ghufranaka ya Rahman Rabbana wa ilaikal masir, dan 3 kali dari tengah-tengah. Bismillah ghufranaka ya Allah ya Rahman ya Rahim Rabbana wa ilaikal masir. Maka kata Rasulullah, kalau yang melakukan ini anak-anaknya, maka bergugur dan rah dosa-dosa kedua orang tua tersebut. Tapi yang kita lihat, jarang ada anak langsung memandikan orang tuanya, melainkan anak-anak yang soleh yang sudah mempersiapkan diri. Sampai mengkapani. Mengkapani itu juga tugas kita anak-anak, bukan tugas bilal mayit. Bilal mayit hanya memerintahkan atau melihat, memantau mana yang belum pas, nanti diajarkannya. Kitalah anak yang menggunting kain kapan sambil membaca doa Bismillah Allahumma ja'al libasahu anil karim wa dakhilhul jannata ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikanlah pakaian orang tuaku ini pakaian yang mulia di sisimu, dan masukkanlah dia ke surgamu, wahai Tuhan semesta alam. Begitu juga ketika menyolatkan, kitalah anak yang berperan menjadi imam. Bukan ustadz paling terkenal, bukan kiai yang paling bagus menjadi imam sholat jenazah itu, tapi yang paling bagus adalah anak-anaknya. Jika tidak ada lagi anak-anaknya, baru orang terdekat. Tapi di sini kita harus hati-hati karena berhubungan dengan orang banyak. Pernah satu kejadian ketika dulu saya tinggal di masjid. Ketika sholat jenazah yang menjadi imam anaknya. Rubah anak ini sebelumnya tidak ada belajar. Setelah baca Fatihah, setelah takbir pertama baca Fatihah, takbir lagi dia, tapi langsung ruku. Akhirnya sholat bubar.
dan saya gantikan kembali untuk sholat jenazahnya. Kemudian menghantarkan ke liang kubur kita juga anak-anak, bukan tugas penggali kubur. Yang mana pada saat ini kita lihat kenyataan yang turun ke liang kubur adalah penggali kubur, bukan anak-anaknya. Anak-anak dari atas hanya melihat, terkadang dipoto lagi. Kitalah anak-anak yang turun, kita sambut jenazah orang tua, lalu kita tempatkan dia pada tempat peristirahatannya, hadapkan menghadap kiblat, buka wajahnya. Kalau ada persendiannya yang belum pas, ambil bulatan tanah, baca minha khalaqnakum, daripada tanah ini engkau dijadikan wahai ayah. Belum pas juga, ambil lagi bulatan yang lain, wa minha nukhrij wa fiha nu'idukum. Belum juga, ambil lagi bulatan yang ketiga, baca doa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kitalah anak-anak yang melakukan ini ketika memandikan jenazah. Sebenarnya orang tua kita itu meminta, kitalah yang memandikan. Wahai anakku, dulu di waktu kamu kecil, kamu kumandikan biar wangi di hadapan orang-orang. Inilah saatnya ya wahai anakku, mandikanlah aku biar wangi di hadapan orang-orang dan suci di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mengkafani, orang tua itu juga meminta kita anaknya, wahai anakku, dulu kamu di waktu kecil kamu kupakaikan pakaian yang baru, biarlah aku memakai pakaian yang lusuh kumuh, tapi kamu kuusahakan memakai pakaian yang baru. Sekira-kira jeritan orang tua tadi. Maka hadirin pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita yang saat ini berperan sebagai anak, persiapkan diri bagaimana sebisa mungkin nanti kitalah yang mengurus fardu kifayah orang tua kita yang 4. Dan bagi kita yang saat ini orang tua tidak ada, maka terus kita berdoa, mudah-mudahan orang tua kita Allah tempatkan di tempat yang sebaik-baiknya. Yang saat ini kita sebagai orang tua, persiapkan penerus kita, anak-anak kita, berikan mereka pendidikan agama sehingga bisa nanti mempelajari tata cara memandikan, mengkafani, menyolatkan, kemudian mengantarkan ke liang kubur, sehingga nanti ketika kita meninggal dunia, anak-anak kita lah yang melakukan ini, bukan orang lain. Apapun yang dilakukan anak adalah itu yang terbaik. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi setelah kita memandikan orang lain ataupun nanti orang tua kita, disunnahkan kita mandi. Nawaitul ghusla ba'da ghuslul mayit sunnatan lillahi ta'ala, lakukan dia mandi sebagaimana mandi janabah yang kita jelaskan tadi. Kemudian disunnahkan juga mandi katanya setelah masuk Islam. Kemudian kalau ada orang gila, sembuh dari gilanya, disunnahkan mandi. Ada orang pingsan, sembuh dari pingsannya, disunnahkan mandi. Orang yang mau ihram juga disunnahkan mandi, dan orang yang mau masuk Ka'bah juga disunnahkan mandi. Orang yang mau melakukan wukuf juga disunnahkan mandi. Orang yang mau melakukan mabit disunnahkan mandi, dan orang yang mau melakukan tawaf juga disunnahkan mandi sebagaimana mandi janabah. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini dia sunnah yang ke-7, berwudu sebelum mandi. Kalau selama ini kita mandi janabah langsung tanpa ada diawali dengan berwudu sebagaimana wudunya salat, maka mulai malam ini ketika kita berhadas besar dan melakukan mandi janabah, jangan lupa awali dengan berwudu sebelum mandi, karena ini merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut kita ke sunnah yang ke-8. Sunnah yang ke-8 daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdoa selesai wudu. Ini pada pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan, wudu yang sempurna itu ditutup dengan berdoa selesai wudu, dengan doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini dalam sebuah riwayat yang bersumber daripada Umar bin Khattab. Sumber daripada Umar bin Khattab dalam riwayat Muslim, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai situ. Apa kata Rasulullah? Illa futihat lahu abawabul jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Orang yang membaca ini, kata Rasulullah, Allah akan bukakan untuknya 8 pintu surga, dari mana saja dia masuki. Terserah mau dari mana saja.
orang yang senantiasa membaca doa ini selesai berwudu. Jadi kalau ada nanti kita bercerita dengan orang atau kumpul-kumpul, kamu baca doa wudu selesai wudu apa? Dibilangnya syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jangan disalahkan, berarti dia mengikut riwayat Muslim. Sampai situ dalam riwayat Muslim. Lalu Ustaz, dari mana tambahan Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin, yang sering kita amalkan? Kalau dalam riwayat Tirmizi itu tambahannya Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Sementara sebagian ulama menambahkan dengan wa ja'alni min ibadikas salihin. Jadi dia ada 3 versi. Versi yang pertama, syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini dalam riwayat Muslim. Jadi kalau ada orang baca doa ini dan ini yang terus diamalkannya, jangan kita salahkan, dia mengikut riwayat Muslim. Kemudian ada saudara kita baca ditambahnya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Berarti dia mengikut riwayat Imam Muslim dan Imam Tirmizi. Sementara orang yang membacanya sampai wa ja'alni min ibadikas salihin, selain mengikut riwayat Bukhari, riwayat Muslim dan Tirmizi, dia juga mengikut pendapat ulama. Dan yang sering kita amalkan ini yang ketiga, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Tapi dalam riwayat lain ada juga doa selesai wudu ini yang lain, yaitu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selesai berwudu dibacanya doa ini, boleh. Tapi yang masyhur yang tadi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Ini yang sering kita amalkan. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja mungkin kajian kita pada malam hari ini, yaitu sunnah yang ke-7 dan sunnah yang ke-8. Kita ulangi sunnah yang ke-7 tadi, berwudu sebelum mandi sebagaimana wudunya mau sholat. Dan ada beberapa mandi yang disunnahkan, salah satunya tadi mandi di hari Jumat. Kemudian yang ke-8 tadi, sunnah yang ke-8, berdoa selesai berwudu. Ada 3 versi. Dalam riwayat Muslim, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan dalam riwayat Tirmizi, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Dan ditambah oleh para ulama, wa ja'alni min ibadikas salihin. Demikian pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sunnah-sunnah yang kita sampaikan, yang sudah kita kaji, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan mari kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, jiran tetangga kita. Karena ketika kita mengamalkan satu sunnah daripada sunnah Rasulullah, lalu kita ajarkan kepada orang lain itu mengamalkannya, maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkan tersebut tanpa dikurangi pahalanya. Luar biasa dahsyatnya mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, nasrun minallah wa fadhun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.